Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini mungkin terasa janggal. Kenapa janggal? Karena dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Justru Bapak Ibu, orang-orang pada umumnya berbicara tentang kesusahan, mereka akan mengalami sebuah kekhawatiran. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengatakan jangan khawatir untuk hari besok. Hari besok punya kesusahan sendiri. Apa maksud kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak boleh melepaskan ayat per ayat. Kita harus melihat secara penuh apa yang dimaksud oleh suatu perikop di dalam kebenaran firman Tuhan, baru kita bisa menangkap kebenarannya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kalau di dalam ayat 25 sampai 34 ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Dan di situ Tuhan membahas bagaimana manusia seringkali mempertanyakan apa yang menjadi kebutuhannya besok, apakah itu akan terpenuhi atau tidak. Dan Tuhan mengatakan jangan khawatir, karena burung di udara pun Tuhan pelihara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 34, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kebenaran ini bermaksud agar fokus hidup kita jangan hanya ditaruh kepada kesusahan-kesusahan hidup yang ada. Kalau kita fokus kepada kesusahan hidup yang ada, apalagi kalau hari itu belum kita alami, apalagi kalau hari itu belum terjadi di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah bisa berjalan maju, Bapak Ibu. Kita akan jalan di tempat, bahkan kita akan mengalami satu keadaan jiwa yang sangat-sangat mengenaskan. Tuhan mau kita memiliki hidup yang penuh dengan percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita menaruhkan segenap pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau berbicara hari besok, ada kesusahannya sendiri. Tetapi sekalipun setiap hari mungkin firman Tuhan mau mengatakan, memberitahukan kepada kita bahwa setiap hari pasti ada kesusahannya. Tetapi Tuhan mau kita tidak fokus pada kesusahan itu. Tuhan mau kita hidup bersemangat, Tuhan mau kita hidup penuh percaya, Tuhan mau kita hidup menjadi orang yang memiliki iman yang benar, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita dan senantiasa menyertai kehidupan kita. Berbicara tentang kesusahan yang kita ketemukan di hari yang kita jalan, kita serahkan itu kepada Tuhan. Di samping kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, tetapi kita juga mengoptimalkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang keahlian, berbicara tentang pengetahuan, berbicara tentang kecakapan, karunia, talenta, itu semua kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Dan ditambah dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-33 sebelum 34 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara bahwa seseorang harus menaruh hidupnya di dalam Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara kehidupan orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi mari kita menjadi orang yang menaruhkan segenap hidup kita kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita mengoptimalkan apa yang ada di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan, baik itu karunia, talenta, keahlian, kepintaran, yang apapun yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah ditaruhkan Tuhan dalam hidup kita, kita pergunakan seoptimal mungkin, dan ditambah dengan penyerahan total kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya, maka kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dan kita akan melihat banyak pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari ini
kita jangan fokus kepada kesusahan yang kita alami. Setiap orang punya kesusahan, setiap hari ada kesusahan, tapi sebagai anak Tuhan kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita percaya lebih besar dari kesusahan kita. Dan Dia pasti akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.